Hello, welcome to Amuba again. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Oke, di video ini kita akan merangkum sebuah film bergenre action, fantasy, adventure yang rilis pada tahun 2022. Film tersebut berjudul Reincarnation Land. Film ini menceritakan tentang kisah saudara kembar berbeda latar belakang yang menyelamatkan sebuah kota dari kehancuran. Nah, gimana alur ceritanya? Silahkan saksikan terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami semangat dalam membuat video-video yang lainnya. Oke, let's go. Film diawali dengan penampilan dua wanita cantik yang sangat memanjakan mata. Lalu kita dikenali dengan seorang wanita yang biasa dipanggil si penipu kecil. Nah, si penipu kecil ini kita ganti aja namanya ya menjadi Ling Ling. Di sebuah desa yang bernama Bulyangsing sedang diadakan challenge untuk memperebutkan sebuah token iblis. Bagi orang yang memenangkan challenge tersebut, dia bisa bertemu dengan si Raja Iblis. Lalu si Raja Iblis tersebut akan menjawab satu pertanyaan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dengan diakhiri Ling Ling lah yang keluar sebagai pemenang. Ling Ling pun bertemu dan bertanya kepada sang Raja Iblis tentang di mana keberadaan gurunya. Raja Iblis pun menjawab dengan menjatuhkan Ling Ling ke neraka. Lalu Ling Ling bertemu dengan gurunya, ternyata gurunya sudah meninggal. Ling Ling kembali ke tempat asalnya, lalu mengajukan sebuah pertanyaan kembali kepada sang Raja Iblis. Raja Iblis tidak mau menjawab pertanyaan tersebut karena Raja Iblis hanya menjawab satu pertanyaan. Kemudian sang Raja Iblis menawarkan sebuah pekerjaan kepada Ling Ling. Sebagai imbalannya, sang Raja Iblis akan menjawab pertanyaan tersebut. Ling Ling pun mau menjalaninya. Tugas pertamanya adalah mengantarkan sebuah paket ke toko peti mayat yang berada di kota Luoyang. Scene beralih pada kota Luoyang yang akan menyelenggarakan perayaan pengusiran iblis. Perayaan pun dimulai, lalu boneka berbentuk Raja Iblis pun dibakar. Tiba-tiba muncullah sang Raja Iblis yang mengamuk dan memporak-porandakan kota Luoyang, lalu membakar sang penyihir. Scene dilanjutkan kepada seorang wanita yang memiliki wajah mirip dengan si Ling Ling. Wanita tersebut bernama King Er. Lalu kita dikenalkan dengan seorang jenderal dan sekaligus ayah dari King Er yang bernama Jenderal Zhao dan seorang prajurit bernama Yang Xin. Jenderal Zhao akan dihukum mati karena dianggap gagal mengamankan kota Luoyang. Melihat keadaan ayahnya, King Er pun berusaha untuk menyelamatkannya. Jenderal Zhao dulu pernah berkata kepada King Er bahwa di desa bawah tanah yaitu desa Bulyangsing ada seorang yang dinamakan si serba tahu. Dan King Er pun mau menemui orang tersebut untuk menanyakan bukti-bukti yang dapat membebaskan ayahnya. Di sini kita mengetahui sebuah fakta bahwa desa Bulyangsing ini berada di bawah kota Luoyang. Scene beralih pada sang Raja Iblis yang merasa puas dengan hasil pekerjaan si Ling Ling. Lalu Raja Iblis memanggil Ling Ling dan memberikannya sebuah hadiah, yaitu si Ling Ling dapat bebas keluar masuk kota Luoyang. Dari sini kita bisa mengambil poin bahwa penduduk desa Bulyangsing ini tidak pernah keluar guys dari desa tersebut. Raja Iblis memberikan tugas lagi kepada Ling Ling, yaitu mengantarkan paket ke sebuah penginapan. Lalu kita diperlihatkan dua wanita cantik di awal film yang bernama Liu Yue dan Chen Ri. Liu Yue mempertunjukkan sebuah tarian dan beberapa saat kemudian ia terbakar. Yang Xin pun menyelidiki kematian Liu Yue dan pandangannya pun beralih pada Ling Ling yang sedang berada di penginapan tersebut. Yang Xin menarik tangan Ling Ling dan menanyakan hal-hal yang membuat Ling Ling merasa aneh. Ya, Yang Xin mengira Ling Ling ini adalah si King Er guys. Di sisi lain, King Er sampai di desa Bulyangsing dan bertemu dengan si serba tahu. Oke, kita ganti nama saja si serba tahu ini menjadi Ling Lung. Karena wajah yang mirip, King Er pun langsung disuruh masuk oleh si Ling Lung. Tiba-tiba datanglah pria bermata satu sambil memanggul bocah yang bernama Xiao Gui. Pria tersebut merasa tidak terima karena kalah pada saat perebutan token iblis. Pertarungan antara King Er dan kelompok si mata satu pun terjadi dengan dimenangkan oleh King Er. Setelah bertarung, King Er pun menanyakan di mana si Raja Iblis kepada Ling Lung yang masih syok dengan keahlian King Er. Ling Lung pun mengantarkan King Er menuju Raja Iblis. Tetapi karena Ling Lung merasa aneh, dia pun hanya mengantarkan King Er memutari desa Bulyangsing. Ling Ling kembali ke desa Bulyangsing bersama Yang Xin. Dan akhirnya Ling Ling pun bertemu dengan King Er.
Semua pun kaget dengan kemiripan wajah King Er dan Ling Ling. Lalu Linglong pun bercerita bahwa dulu di desa Bulyangsing ada sekelompok orang yang menjatuhkan seorang bayi dari atas jembatan. Lalu bayi tersebut diselamatkan oleh ayahnya si Linglong ya. Bayi tersebut adalah si Ling Ling tadi guys. Yang Sing pun menyimpulkan bahwa mereka adalah saudara kembar yang terpisah. King Er kembali ke kota Luoyang untuk menanyakan hal ini dengan ayahnya. Sesampainya di kota, King Er pun kaget karena jadwal eksekusi ayahnya akan dipercepat. King Er pun membawa lari ayahnya, aksi kejar-kejaran pun terjadi. King Er dan ayahnya meloloskan diri ke desa Bulyangsing dan Jenderal Zhao pun bertemu dengan si Ling Ling. Jenderal Zhao pun kaget melihat kemiripan wajah King Er dan Ling Ling. Lalu Jenderal Zhao bercerita, dulu ada seorang wanita yang terluka sedang berada di depan pintu rumah Jenderal Zhao. Wanita tersebut sedang membawa anak kecil. Kemudian wanita tersebut pun tewas dan Zhao membawa anak tersebut. Ya, anak tersebut adalah si King Er ini. Di kota Luoyang, seorang tukang cukur terbakar secara tiba-tiba. Yang Sin menyelidiki kasus tersebut, lalu menemukan sebuah kalung dan memberikan kalung tersebut kepada King Er. King Er mengetahui bahwa kalung tersebut milik si Ling Ling karena kalung tersebut berbentuk pecahan yin dan yang dimiliki oleh mereka berdua. King Er menyelidiki Ling Ling. Akhirnya King Er pun tahu bahwa si Ling Ling ini bekerja untuk si Raja Iblis. Di tengah kota, seorang penyihir berkata tentang kemarahan Raja Iblis yang mengakibatkan beberapa orang terbakar. Lalu si penyihir tersebut memberikan sebuah jalan keluar dengan meminum semangkuk air suci. Penduduk kota Luoyang pun berebut untuk meminum air suci tersebut. King Er dan Yang Sin melihat hal tersebut. Lalu mereka membawa air suci itu ke Linglong untuk diteliti. Ternyata air tersebut mengandung sebuah racun yang efeknya adalah membuat orang menjadi gila. Akhirnya mereka pun bergegas untuk membuat penawarnya. Tiba-tiba mereka diserang oleh utusan si Raja Iblis. Perkelahian pun terjadi dengan dimenangkan oleh King Er, Jenderal Zhao, dan Yang Sin. Merasa sudah tidak aman, mereka pun bergegas untuk pindah ke kota Luoyang. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Liu Yue, tukang cukur dan penyihir, yang ternyata mereka ini masih hidup guys. Pertarungan pun terjadi, diakhiri dengan musuh yang dapat dikalahkan, tetapi Jenderal Zhao mati tertusuk oleh pedang si orang kerdil. Sesampainya mereka di kota Luoyang, mereka melanjutkan penyelidikan bersama-sama mulai dari toko peti mati. Mereka melihat sebuah dinding yang terdapat peta kota Luoyang yang sudah diberi tanda-tanda yang cukup aneh. Dan ternyata tanda-tanda tersebut adalah tanda orang-orang yang terbakar. Selain peta kota Luoyang, terdapat juga peta waktu yang tergambar kepala hewan. Ling Ling menyadari sesuatu. Setelah menganalisa peta tersebut, mereka menyadari bahwa raja sedang dalam bahaya. Penduduk kota Luoyang seketika menjadi seperti zombie dan ingin menyerang sang raja. Ini adalah efek dari air suci sang penyihir. Ling Ling dan Linglong kembali ke desa Bulyangsing untuk mengambil penawar racun. Ternyata di desa Bulyangsing, sang Raja Iblis keluar dan memporak-porandakan desa Bulyangsing. Orang-orang pun berlari menyelamatkan diri. Ling Ling bersembunyi di sebuah gubuk lalu melihat sebuah dinamit yang menyala. Ternyata dinamit tersebut ada juga di bangunan yang lainnya. Akhirnya Ling Ling pun menghadapi si Raja Iblis dengan gagah berani, sekaligus menjabarkan apa yang terjadi kepada penduduk desa Bulyangsing sehingga penduduk pun tidak takut lagi kepada sang Raja Iblis. Intinya si Raja Iblis itu sebenarnya nggak ada. Dia adalah sebuah sihir buatan seseorang. Setelah Ling Ling membongkar kedok si Raja Iblis, akhirnya Raja Iblis pun menghilang dan keluarlah sang penyihir dari tempat persembunyiannya. Penyihir pun dikepung, lalu menjelaskan bahwa sang penyihir ingin membalas dendam kepada kerajaan Luoyang karena sakit hati di masa lalu. Terjadi perkelahian antara Ling Ling, Linglong, dan penyihir yang diakhiri oleh matinya si penyihir tersebut. Ling Ling bersama penduduk kota Bulyangsing datang ke kota Luoyang lalu memberikan penawar racun kepada penduduk kota Luoyang dan akhirnya mereka pun sadar kembali. Kota Luoyang menjadi aman kembali. Film pun diakhiri dengan desa Bulyangsing yang sudah terlepas dari sosok sang Raja Iblis dan terciptalah kehidupan yang bahagia di sana. Film yang sangat menarik, dipenuhi aksi-aksi yang keren dan juga efek visual yang sangat memanjakan mata. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga kita sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
See you, bye-bye.